Pupuk keyakinan di dalam dirimu. Jika saja engkau menjaga emosi, ketika semua yang lain lepas kendali dan menyalahkan. Jika saja engkau bisa mempercayai diri sendiri, ketika yang lain meragukannya, dengan tetap menimbang keraguan mereka juga. Jika saja engkau bisa menunggu dan tidak lelah menunggu, atau dibohongi dan tidak berbohong, atau dibenci tanpa membenci, tidak terlihat terlalu baik, dan tidak bicara terlalu bijak. Jika saja engkau bisa bermimpi dan tidak membuat gurumu bermimpi, jika saja engkau bisa berpikir dan tidak memikirkan tujuanmu, jika saja engkau bertemu kemenangan dan kemalangan dan memperlakukan keduanya sama, jika saja engkau bisa menumpuk semua kemenangan dan mempertaruhkannya dalam satu lemparan, dan kalah, dan mulai lagi dari awal, tanpa menghembuskan sepatah kata pun tentang kekalahan. Jika saja engkau tahan mendengar kebenaran yang engkau katakan, diputar-balikan penipu untuk menjebak orang dungu, atau melihat benda yang untuknya engkau abdikan seluruh kehidupan, rusak, dan berhenti memperbaikinya. Jika saja engkau memaksakan hati dan saraf serta otot untuk melayani lebih dari yang telah mereka lakukan, lalu bertahan jika tak ada lagi apa-apa, kecuali tekad yang menyatakan pada mereka, bertahanlah. Jika saja engkau bicara dengan khalayak dan menjaga kebaikan, atau berjalan dengan raja tanpa kehilangan sentuhan kebiasaan. Jika tidak, musuh ataupun kekasih yang bisa melukai, dan semua mempercayai, tetapi tak ada yang berlebihan. Jika saja engkau bisa mengisi menit-menit yang tak termaafkan dengan 60 detik lari jauh, milikmulah dunia dengan segala yang di dalamnya, dan lebih dari segalanya, engkau akan menjadi seorang laki-laki, anakku. Ketika kita dihadapkan pada rasa takut, cukup banyak keberanian yang dibutuhkan untuk mengetahui sebabnya, dan keberanian yang lebih besar lagi untuk menerimanya. Kita menarik keluar apa yang kita takuti, dan ketika kita menghadapinya, rasa takut itu lenyap. Membawa rasa takut itu ke tempat terbuka untuk kemudian menghadapinya dengan jujur adalah sangat penting. Jika kita mampu secara objektif menelusuri akar rasa takut, kita telah menang setengah babak dalam pertempuran untuk mengatasinya. Ketika dihadapkan pada rasa cemas, kita tidak seharusnya memasang wajah cemberut dan memamerkannya kepada seisi dunia. Setiap orang telah cukup memiliki masalahnya sendiri, tanpa perlu lagi menambah masalah dari orang lain.
Jika suka, kita bisa mengutarakan masalah kita pada orang lain, atau berbicara dengan orang yang benar-benar bisa membantu kita, bukannya menambah beban kepada orang yang tidak mampu. Punyakah kita kekuatan dan keberanian untuk tetap tersenyum ketika sedang menghadapi kesulitan? Tidak terlalu sukar jika kita mengurangi egoisme. Egoisme yang membuat orang percaya bahwa hanya ia sendiri yang memerlukan penghiburan. Lagi pula, kita semestinya menghitung kelebihan daripada kekurangan kita. Ingatlah selalu ungkapan berikut. Aku mengeluh tidak punya sepatu, hingga kemudian bertemu dengan orang yang tidak punya kaki. Dengan berpikir demikian, kita akan menyadari banyak orang yang berada dalam keadaan yang jauh lebih tidak beruntung. Dan dengan pengertian ini, masalah kita bisa dikurangi sedikit. Memikirkan orang lain dan bukannya menyesali kesulitan kita sendiri, termasuk cara untuk bahagia. Orang yang sibuk membuat orang lain berbahagia tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan kebutuhannya yang mementingkan diri sendiri. Seorang ahli anatomi terkenal dari Inggris suatu kali ditanya oleh siswanya, "Apa obat paling mujarab bagi rasa takut?" Jawaban untuk pertanyaan itu adalah, "Cobalah berbuat sesuatu untuk orang lain." Murid itu terpana dan meminta penjelasan lebih lanjut. Ia menjawab, "Engkau tak bisa memiliki dua rangkaian pikiran yang bertentangan pada saat yang sama. Satu rangkaian pikiran selalu akan mendepak pergi yang satunya lagi. Jika pikiranmu dikuasai oleh keinginan yang tulus untuk membantu orang lain, engkau tidak bisa merasa takut pada saat yang sama." Pengetahuan ini, bahwa tidak mungkin memiliki pikiran yang bermanfaat dan pikiran yang tidak bermanfaat pada saat yang sama, telah ditunjukkan dalam ajaran Buddha. Dengan usaha mengembangkan pikiran baik, kita tidak menyisakan tempat bagi rasa takut untuk berakar. Kita juga mempertahankan kehangatan perasaan karena telah berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Satu langkah penting dalam mengendalikan pikiran adalah dengan mendisiplinkan perbuatan dan kata-kata. 5 indera jasmani: mata, hidung, telinga, lidah, dan tubuh memungkinkan makhluk hidup mengenal lingkungannya. Mata menghasilkan objek yang menghasilkan pemikiran. Demikian juga, telinga mendengar bunyi, hidung membaui, yang juga menghasilkan pemikiran. Dari informasi yang diperoleh indera, pikiran membedakan mana yang menyenangkan, mana yang tidak menyenangkan, dan mana yang netral. Ia juga mendikte apa yang harus dilakukan tubuh berkenaan dengan sinyal-sinyal itu. Kebanyakan orang bereaksi spontan terhadap objek indera, menumbuhkan kemelekatan pada objek yang menyenangkan, dan kebencian pada objek yang tidak menyenangkan. Dan hanya sedikit orang yang tidak dikuasai oleh respon-respon bersyarat ini. Kita bisa mengendalikan pikiran
untuk bisa mengendalikan perbuatan dan kata-kata dengan lebih baik. Pikiran dapat dibedakan menjadi yang baik dan tidak baik. Pikiran baik adalah pikiran-pikiran yang menghasilkan sikap dan tingkah laku yang baik. Pikiran seperti itu membawa manfaat bagi semua orang. Sebaliknya, pikiran tidak baik menyebabkan orang berbuat tidak baik yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kita mesti belajar mengenal sifat pikiran setiap saat, membedakan pikiran yang baik dari yang tidak baik. Sekali seseorang itu berhasil mengembangkan kemampuan untuk mengawasi pikiran, ia telah membuat langkah penting dalam mengembangkan pikiran baik. Jika gagasan dalam pikirannya tidak baik, ia menerapkan usaha benar untuk menyingkirkan pikiran tidak baik seperti itu, dan pada saat yang sama mencegah kemunculannya kembali. Jika pikirannya baik, ia menggunakan usaha benar untuk menambah dan menyuburkannya. Dengan kata lain, melalui pengembangan perhatian pada pikiran, seseorang bisa belajar mengendalikan pikiran dan bukannya melulu bereaksi terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh indria. Proses pendisiplinan perbuatan dan penyucian kata dan pikiran akan membawa kebahagiaan. Setiap orang ingin hidup bahagia, dan kebahagiaan adalah hak setiap orang. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang menjadi haknya, orang bisa menjalankan proses pembersihan diri seperti yang ditawarkan Buddha. Pertama, menyingkirkan semua pikiran yang tidak baik yang telah muncul. Kedua, mencegah munculnya pikiran yang tidak baik yang belum muncul. Ketiga, mengembangkan pikiran baik yang telah muncul dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, menumbuhkan pikiran baik yang belum muncul. Empat petunjuk ini bisa dengan mudah dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini merupakan satu cara untuk mempertahankan pikiran sehat yang bisa diikuti setiap orang. Meskipun banyak yang bisa memilih untuk mengikutinya, namun mereka lebih memilih untuk mengikuti kehendak nafsu, keserakahan, dan kebencian yang mesti tidak diikuti jika kita menghendaki kebahagiaan. Tidak ada kata terlambat untuk mempraktekkan perhatian dan disiplin, untuk mengembangkan pikiran positif, baik, dan kreatif. Setiap saat adalah saat yang baik untuk memulai, khususnya dari sekarang.